Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal tentang teori asam basa. Materi kimia kelas 11 semester 2 biasa ini diajarkan ya. Jadi ini dari bab asam basa, latihan 8.1. Ada 3 buah soal, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, air zur mengandung senyawa asam sulfat, H2SO4. Asam sulfat ini berfungsi sebagai elektrolit yang mampu mengantarkan listrik dalam akumulator atau aku atau aki ya, Indonesianya ya. Asam sulfat merupakan senyawa asam yang sifatnya korosif. Tunjukkan bahwa senyawa asam sulfat tergolong sebagai asam menurut teori asam basa Arrhenius. Nah, jadi menurut Arrhenius kan asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ dalam air ya. Kalau basa melepaskan ion OH-. Nah, jadi kan asam sulfat kita tahu ya, H2SO4 dia akan dapat melepaskan H+-nya. Ya, jadi ada 2H+ tambah SO4 2-. Nah, ini yang mengindikasikan si H2SO4 itu sebagai asam. Ya, menurut teori asam basa Arrhenius. Ada juga yang buat ini step by step ya. Jadi, lepas dulu 1H+, lalu HSO4-nya melepas 1H+ lagi. Tapi kan secara total sama aja ya. H2SO4, H+-nya jadi 2, tambah SO4 2-. Ya, sekali lagi, H+-nya itu yang menunjukkan bahwa H2SO4 itu adalah asam menurut teori asam basa Arrhenius. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita ke soal nomor 2. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi-reaksi berikut. Ada 3 buah reaksi ya. Ini Bronsted-Lowry. Jadi yang pertama tadi Arrhenius, yang kedua kalau ada konjugasi-konjugasi gitu tuh Bronsted-Lowry ya. Asam melepas proton. Kalau protonnya lepas, jadilah basa konjugasi. Nah, kemana sih H+-nya yang lepas itu, proton yang lepas itu? Ditangkap sama si basa. Ketika basa menangkap proton, dia menjadi asam konjugasi. Kita coba ya. Kita ke yang A. Jadi lihat aja dulu senyawa atau zat yang mirip lah di kiri dan di kanan. Ini kan jelas nih mirip. H2O dengan OH-. CN- mirip dengan HCN. Gitu kan? Jadi cari dulu teman-temannya, pasangannya. Nah, kalau kita perhatikan, saya lebih gampang melihat dari H2O nih. H2O jadi OH-, artinya kan ada H+ yang lepas. Nah, jadi H2O itu bertindak sebagai zat yang melepas H+ atau melepas proton. Kita sebutlah asam. Ketika protonnya lepas, dia jadi basa konjugasi. Inilah basa konjugasinya. Kemana H+ yang lepas tadi? Ya ditangkap sama si CN-. Maka CN- jadi basa. Ketika si CN- nangkap proton, dia berubah menjadi asam konjugasi. Inilah asam konjugasinya. Jadi kalau ditanya, tentukan pasangan asam basa konjugasi, itu kemungkinannya bisa 2. Bisa asam dengan basa konjugasinya, bisa juga basa dengan asam konjugasinya. Asam dengan basa konjugasinya H2O dan OH-. Basa dan asam konjugasinya CN- dan HCN. Gitu ya untuk membahas soal ini.
Jadi tipenya sama nih, A, B, C itu cara pengerjaannya sama ya. Cari pasangan yang mirip-mirip. Udah jelas lah NH3 ini mirip dengan si NH2 min. Tarik garis. Lalu HC2O4 min jelas mirip sekali dengan H2C2O4. Nah, kita perhatikan di sini NH3 berubah jadi NH2 min. Nah, kan pasti ada yang lepas di situ. H plusnya lepas. Kan? Saya tulis bisa di sini ya. Lepas H plus. Lepas protonnya. Apa yang dapat melepaskan proton? Asam. Kalau udah melepaskan proton jadi apa? Basa konjugasi. Kemana H plus yang tadi, proton yang dilepaskan tadi, ditangkap sama HC2O4 min. Jadi basa nih. Tangkap H plus atau proton. Pas udah nangkap H plus jadi apa? Jadi H2C2O4. Inilah asam konjugasinya. Ini samain aja ya tipenya ya. Tadi H2O yang lepas proton. H plus. Cn min yang tangkap proton atau H plusnya. Udah. Asam dengan basa konjugasi. Basa dengan asam konjugasi. Asam dengan basa konjugasi si NH3 dengan NH2 min. Basa dengan asam konjugasi HC2O4 min dengan H2C2O4. Nah, yang pasti ini yang C udah mulai bisa ya. Atau udah pasti bisa lah harusnya ya. Tinggal lihat yang mirip-mirip. H2SO4 mirip dengan HSO4 min. Jelas si F min mirip dengan HF. H2SO4 jadi HSO4 min. Kan ada yang hilang. Ya, atau yang lepas. Lepas si H plusnya. Artinya H2SO4 itu bertindak sebagai asam. Kalau udah melepaskan H plus jadi apa dia? Jadi basa konjugasi. Kemana H plus yang dilepaskan oleh si asam H2SO4? Diambil sama F min. Maka F min jadi basa. Setelah ngambil H plus, dia berubah menjadi HF. Maka HF jadi asam konjugasinya. Cari pasangannya. Asam basa konjugasi. Basa asam konjugasi. Asam basa konjugasi H2SO4 dengan HSO4 min. Ini si F min dengan HF. Oke, selesai yang kedua ya tentang si Bronsted-Lowry. Mudah-mudahan bisa dipahami juga ini ya untuk yang nomor 2-nya. Terakhir yang ketiga, jelaskan reaksi berikut berdasarkan teori asam basa Lewis. Jadi lengkap ya. Yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, yang ketiga tentang Lewis. AlCl3 tambah Cl min menghasilkan AlCl4 min. Nah, kita tahu Al ada di golongan 3 pada tabel periodik. Sehingga dia punya 3 elektron terluar di kulit terluarnya. Dan tiga-tiganya sudah berikatan dengan si Cl. Jadi bisa dikatakan si Al itu udah habis elektron untuk berikatannya. Bagaimana cara dia bisa berikatan? Ya, dia butuh bantuan ya dari ion atau atom lain ya. Nah, ini kita punya Cl min.
Cl min berarti ini udah lengkap nih ya. Elektron valensinya udah full. Nah, jadi satu pasangan elektron, misalnya ini, dari si Cl min akan dipakai untuk menjadi bonding ikatan dengan si AlCl3. Ingat yang diserang itu atom pusat ya, si Al-nya saja ya. Sehingga jadi gini. Cl-nya jadi ada 4. Nah, ini yang tadi yang dari si Cl-. Saya kasih tanda begini, tanda panah. Artinya dari Cl ke Al ya. Nah, itu negatifnya nggak hilang ya. Jadi biasanya di bracket seperti ini, kasih negatif di sini. Ya, ini ikatannya ya. Nah, jadi kan bisa terlihat di sini. Oh, ini ya, secara teori Lewis bilang asam itu adalah yang menerima pasangan elektron. Basa yang memberi pasangan elektron. Masih ingat ya, tadi siapa yang memberi? Si Cl min. Maka Cl min jadi basa. Siapa yang menerima? Si AlCl3. Maka AlCl3 jadi asam. Gitu ya. Jadi asam Lewisnya adalah si AlCl3-nya. Basa Lewisnya adalah si Cl minusnya. Oke, selesai ya. Cuma 3 soal ya, masing-masing 1, Arrhenius 1, Bronsted-Lowry 1, tapi banyak tadi ya ABC. Dan juga untuk si Lewisnya juga 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang terkhusus sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan cuma niat bantu saja. Nanti untuk yang 8.2 dan 8.3 akan ada di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.